Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema mengapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya ya teman-teman. Dan kita akan segera mengetahui kira-kira apa yang dia pikirkan, apa pertimbangan dia, sehingga dia memutuskan untuk tidak menghubungi kamu kembali, ataupun menghilang dari kehidupan kamu. Atau dengan kata lain, mengghosting kamu. Oke, aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan juga aku ingin berterima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, kita sudah ada 5 kartu ya, teman-teman. Di sini kita ada Ten of Swords, ada Six of Swords, High Priestess, Temperance, dan Five of Cups. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini kita lihat ya. Ten of Swords, Six of Swords, dan The High Priestess. Di sini kalau aku lihat sebenarnya salah satu alasan terkuat dia kenapa dia memutuskan untuk menjauh ataupun lost contact dengan kamu ataupun mengghosting kamu adalah karena memang sebenarnya dia belum sepenuhnya sembuh ya. Belum sepenuhnya healing dari luka masa lalu ataupun trauma masa lalu dia ya. Karena di sini ada Six of Swords yang artinya masa lalu, masih berusaha untuk move on, dan di sini ada Ten of Swords ya, masih ada beban dari masa lalu yang dia rasakan sampai sekarang. Yang artinya memang dia itu sebenarnya masih dalam proses healing ya. Masih berusaha untuk move on sebenarnya ya, mungkin dari cinta masa lalu dia, dari mantan dia, dari orang yang pernah dia sayangi di masa lalu, mungkin pernah dari orang yang pernah dia sukai di masa lalu ya, bisa banyak hal ya, nggak selalu mantan ya, bisa gebetan juga. Tapi pada intinya adalah sebenarnya dia itu masih terbayang-bayang, bukan terbayang-bayang diri cinta masa lalu dia, bukan ya, tetapi mungkin secara nggak sadar nih ya, dia masih sering membandingkan diri kamu dengan pengalaman dia di masa lalu ataupun cinta masa lalu dia. Oke, ini mungkin kalau kamu perhatikan ya, mungkin sering kali nih ketika kalian bertemu ataupun ketika kalian hangout, ngobrol bareng, sering kali dia membahas tentang pengalaman masa lalu dia, terutama dengan kehidupan asmara. Ya, mungkin pengalaman dia dengan mantan dia dulu, mungkin pengalaman dia dengan orang yang pernah dia dekati dulu dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kamu ingat-ingat kembali, cukup sering ya dia menceritakan hal tersebut ya, mantan dia begini begitu misalkan, ataupun dulu dia memiliki pengalaman yang agak nggak enak nih, begini dan begitu gitu. Nah sebenarnya itu adalah salah satu bukti ya, bukan berarti sebenarnya dia ingin mengulang ataupun balikan lagi kepada mantan ataupun orang yang pernah dekat itu, bukan. Tetapi itu adalah salah satu tanda sebenarnya bahwa dia belum sepenuhnya melepaskan dan menerima masa lalu dia. Oke, istilahnya dia masih belum sepenuhnya, energinya belum sepenuhnya fokus terhadap masa sekarang dan kemungkinan masa depan. Masih ada beberapa energinya itu masih terfokus dengan pengalaman masa lalu ataupun kenangan-kenangan yang sudah lewat sebenarnya ya. Oke, dan mungkin dalam hati dia itu secara nggak langsung dia membandingkan kamu gitu ya, kualitas yang ada di diri kamu dengan kualitas yang pernah ada di mantan dia di masa lalu gitu. Dan dia merasa berdosa sendiri sebenarnya ya, kenapa dia masih membanding-bandingkan. Sebenarnya kalau aku lihat di sini sebenarnya orangnya cukup sensitif ya. Mungkin dia adalah tipe orang yang agak susah untuk move on apabila memang dia pernah disakiti ataupun pernah dikhianati ataupun pernah mencintai ataupun menyayangi seseorang tetapi harus berakhir ya.
Dia mungkin tipe-tipe orang yang agak susah untuk move on. Dia perlu waktu yang lama, dia perlu bersedih dulu, dia perlu memproses semua pikirannya dulu. Dia perlu benar-benar mengambil semua pelajaran yang dia bisa dapatkan terlebih dahulu. Nah, baru setelah dia menerima itu semua dengan lapang dada, dia menerima fakta bahwa segala sesuatunya sudah berakhir, baru dia bisa perlahan-lahan untuk move on. Nah, sebenarnya dia itu masih dalam tahap masih belum sepenuhnya menerima kenyataan. Mungkin dia masih sering mungkin dia masih sering teringat dengan pengalaman-pengalaman manis yang pernah dia lewati ya dengan orang-orang di masa lalu dia. Oke, dan ketika dia mungkin hangout ataupun ngobrol bareng sama kamu, mungkin secara nggak langsung dia membandingkan, dulu juga dia pernah loh ngobrol seasik ini juga loh sama orang di masa lalu gitu ya. Nah, itu yang membuat dia merasa nggak enak hati sendiri, dan dia merasa bingung sebenarnya apakah dia itu udah siap ya, udah siap mencari yang baru, udah siap membuka hati lagi untuk orang yang baru, karena toh kok dia masih nginget-nginget dengan yang lama gitu ya. Jadi ini orang bisa diartikan sensitif iya, tapi sedikit kompleks juga iya. Oke, dia belum sepenuhnya healing, tapi dia sebenarnya juga mau move on seperti itu. Tapi dia sendiri yang menahan diri untuk move on. Jadi orangnya ya agak-agak kompleks ya, agak-agak bukan rumit ya sebenarnya, mungkin karena orang sensitif kebanyakan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada Temperance, ada Five of Cups ya. Dia juga sebenarnya saat ini menjauh ya, bukan memutuskan kontak ataupun mengghosting ya, karena memang tipenya seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang dia bingung, dia cenderung menjauh, defensif ya. Salah satu cara untuk melindungi hati dia ataupun mencoba untuk memproses pikiran dia itu adalah dia memang mengambil waktu sendiri gitu ya, waktu untuk menyendiri terlebih dahulu. Memang tipenya kayak begitu ya. Oke, dia untuk memastikan dulu dia perasaan dia ke kamu itu sebenarnya gimana sih? Apakah sebenarnya memang dia itu suka ataupun tertarik sama kamu itu benar-benar melihat pribadi kamu, bukan karena dia merasa kesepian, bukan karena dia yang secara nggak langsung membandingkan kamu itu mirip dengan mantan ataupun pengalaman masa lalu dia seperti itu. Dia ingin memastikan hal itu terlebih dahulu. Dan dia juga ingin memastikan bahwa jangan sampai dia itu salah mengambil keputusan ya. Dan dia nggak mau menyesal gitu, karena kalau aku lihat mungkin di sini kan ada Five of Cups ya, rasa kesedihan ataupun trauma yang mendalam gitu ya. Mungkin pernah ada di pengalaman asmara di masa lalu dia, di mana dia dijadikan pelarian. Oke. Jadi mungkin dia sangat menyayangi orang itu, tapi ternyata orang itu hanya menjadikan dia sebagai pelarian, pengisi kekosongan sementara lah, istilahnya seperti itu. Padahal nyatanya ternyata orang tersebut itu nggak terlalu suka sama dia, nggak terlalu tertarik sama dia gitu. Tetapi istilahnya orang tersebut mau gitu ya jalan bareng sama dia ya, supaya orang tersebut nggak merasa kesepian, dan dia merasa menjadi rendah diri sendiri gitu ya. Dia merasa tidak disayangi, dia merasa tidak diinginkan gitu. Nah, dia tidak ingin mengulang kesalahan seperti yang orang tersebut lakukan kepada kamu. Dia nggak ingin menjadikan kamu pelarian. Karena itulah dia ingin memastikan perasaannya dulu. Dia membutuhkan waktu untuk menyendiri. Nah, karena itulah dia sedikit demi sedikit menjauh dari kamu, dan mungkin ya secara nggak langsung akhirnya jadinya mengghosting kamu ya, nggak ada kabar dan sebagainya. Seperti itu ya kurang lebih ya para Aquarius. Kita akan coba lihat lagi ya ke 5 kartu berikutnya untuk melihat apakah dia ada pemikiran tersendiri, alasan tertentu ya, ataupun pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menghilang nih dari kehidupan kamu ataupun mengghosting kamu ya. Kita akan ambil 5 kartu ya. Four of Pentacles, King of Wands, dan Six of Pentacles. Oke. Knight of Wands, Nine of Swords. Oke. Bottom of the deck kita ada King of Cups. King of Cups. Oke. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini kita lihat ya ke 5 kartu yang di bawah. Di sini kalau aku lihat sebenarnya dia dilema ya. Karena di sini ada Four of Pentacles, tapi ada Six of Pentacles. Di satu sisi dia mungkin dia nunggu saat yang tepat untuk
nanyain kabar kamu kembali ataupun menjalin komunikasi kamu dengan kamu kembali nih ya. Tetapi di satu sisi juga dia takut ya. Dia takut kalau misalkan dia nanya kabar kamu kembali, padahal dia duluan juga yang meninggalkan kamu, dia duluan juga yang menghilang, dia duluan juga yang mengghosting kamu. Dia takut kalau dia mengontak kamu, dia akan diserang ya di sini Nine of Swords ya. Dia akan diserang, dia akan dijudge, mungkin dia akan dicaci maki ya, mungkin ada pikiran-pikiran negatif lah ya, skenario-skenario negatif lah istilahnya yang sudah dia pikirkan kalau memang nanti dia memutuskan untuk mengontak kamu ataupun menghubungi kamu kembali ya. Karena seperti yang tadi aku sudah sampaikan ya, dia orang yang sangat sensitif ya. Sebenarnya dia orang yang emosional, dia orang yang perasa, hatinya mudah terluka ya. Mungkin dikasih candaan-candaan sedikit, tetapi menurut dia itu menyinggung, dia bisa jadi dia langsung diam gitu, karena dia sebenarnya merasa sakit hati gitu. Kalau memang dia lagi sedih ataupun lagi, istilahnya dia tidak terlalu pandai menyembunyikan perasaannya lah ya, istilahnya seperti itu ya. Kalau memang dia lagi sedih, biasanya itu kelihatan banget di mukanya. Kalau memang ada sesuatu nih yang lagi sedih, ada sesuatu yang lagi menimpa dia, ada sesuatu yang lagi dia pikirkan, terlihat banget lah di mukanya, di raut mukanya, di bahasa tubuhnya itu biasanya terlihat banget. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Bukan berarti dia mau menyembunyikan perasaan, bukan ya, tetapi karena memang dia sangat sensitif dan emosional gitu. Jadi saking emosional ataupun sensitifnya, dia sampai nggak agak susah gitu ya mengontrol emosinya agar tidak sampai meluap keluar ataupun terlihat oleh orang lain gitu. Sebenarnya bukan mau dia untuk mendapatkan simpati dari orang lain juga, sebenarnya bukan mau dia seperti itu. Karena kalau aku lihat sebenarnya orangnya ini bukan tipe yang ingin mendapatkan spotlight ya. Dia sebenarnya bukan tipe orang yang suka untuk diperhatikan oleh banyak orang. Dia bukan tipe orang yang suka bergaul dengan banyak orang, kemudian orang semua mata tertuju padanya. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Bisa dikatakan mungkin introvert lah ya. Oke. Nah, tetapi dia introvert yang memang agak emosional dan sensitif gitu ya. Jadi dia nggak terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Dia takut ketika dia menyampaikan, dia misalkan menanyakan kabar kamu kembali, dia mungkin mengontak kamu kembali, padahal dia juga nih yang mengghosting kamu kembali, dan nanti mungkin respon kamu ke dia ternyata nggak enak, mungkin terkesan menyerang, terkesan menginterview dan sebagainya. Dia takut, dia malah nanti terbawa emosi, dia nanti akan merasa makin bersalah, dia akan merasa makin sedih. Yang paling parahnya adalah dia takut malah nanti dia melontarkan kata-kata yang nanti malah dia akan benar-benar sesali seumur hidup dia, seperti itu. Oke, karena sebenarnya memang bukan mau dia untuk mengghosting kamu, sebenarnya memang itu sudah salah satu sifat dia ya, untuk menyendiri apabila memang dia ada sesuatu masalah ataupun ada sesuatu yang dia pikirkan. Dia perlu waktu untuk sendiri untuk memproses segala sesuatunya, akan lebih baik seperti itu. Oke. Dia berusaha, dia istilahnya mungkin dia kadang nggak menyadari ya bahwa nggak semua orang seperti dia gitu ya. Kadang ada juga tipe orang yang segala sesuatunya apabila memang ada masalah ya ada baiknya diobrolkan, didiskusikan. Dia adalah tipe yang kalau ada masalah, kalau memang tidak terlalu perlu untuk diungkapkan ya lebih baik disimpan sendiri. Mungkin dia ada tipe yang seperti itu. Sedangkan kamu bukan tipe yang seperti itu. Nah, dia takut nih nanti ada kesalahpahaman, malah nanti hubungan kalian makin nggak enak. Yang tadinya udah nggak enak gara-gara dia mengghosting, nanti makin nggak enak, makin panas, dan dia takut nanti malah benar-benar akhirnya kamu pergi gitu ya, pergi selamanya, istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya memang dia itu dilema sih sebenarnya. Sebenarnya aku secara pribadi mungkin agak, ya bisa dibilang agak simpatik juga ya. Sebenarnya dia itu dilema sebenarnya, mau menghubungi kamu tapi takut gitu. Nah, sebenarnya ini memang agak tricky ya situasinya. Tentunya yang terlepas dari seberapa resonate ya dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami kamu. Tetapi kalau memang ini sesuai, sebenarnya ini agak tricky ya, agak-agak dibilang agak-agak sulit-sulit gampang lah ya untuk menghadapi situasi ini. Nah, kita lihat bottom of the deck-nya aja ya. Di sini bisa diartikan kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu menghadapi situasi ini dengan lebih baik ya. King of Cups itu bisa diartikan kelembutan dalam mengambil keputusan ataupun bertindak. Jadi utamakan kelembutan hati dibandingkan menyerang ataupun
dengan perkataan yang istilahnya menusuk ataupun menjudge gitu ya. Hindari itu semua. Terlepas dari apapun yang kamu pikirkan pada saat kamu misalkan mengirimkan pesan ataupun menchat dia ataupun telepon dengan dia, terlepas dari pikiran apapun yang saat itu kamu rasakan, usahakan untuk terdengar lembut dan tidak terkesan menghakimi. Itu adalah kuncinya. Oke, di sini kalau aku lihat memang sepertinya kecil kemungkinan dia akan menghubungi kamu duluan, ataupun walaupun dia dilema, tetapi karena rasa takut dia akan dijudge macam-macam itu jauh lebih besar daripada dilema dia, kemungkinan kecil sih dia akan menghubungi kamu. Nah, kalau memang sekarang tentunya situasi ada di tangan kamu ya, apakah memang kamu masih ingin memberikan orang ini kesempatan, ataupun memang kamu masih menginginkan orang ini. Tentunya ini kembali lagi ke kamu. Kalau memang kamu masih menginginkan orang ini dan kamu ingin melihat apakah masih ada kesempatan untuk kalian berdua, istilahnya seperti itu ya, untuk mencoba berhubungan kembali gitu. Di sini kalau aku lihat memang kamu yang harus proaktif ya. Jadi memang harus kamu yang ngechat duluan. Oke? Kalau memang kebetulan kamu belum pernah menchat dia dalam waktu lama selama periode ghosting ini, cobalah kamu menanyakan kabar dia ya, King of Cups di sini. Tetapi mungkin ya sebagai sahabat aja ya, bukan agar dia tidak merasa tertekan ya. Chat aja sebagai teman, sebagai sahabat yang baik. Mungkin kamu menanyakan kabar dia, mungkin kamu menanyakan kesehatan dia, apakah dia sedang ada masalah dan sebagainya. Dan mungkin kamu juga bisa menawarkan support emosional kepada dia. Misalkan kalau memang dia ada masalah, dia bisa menceritakan apapun kepada kamu. Dan kamu berjanji kamu tidak akan pernah istilahnya menjudge dia apapun, karena dia adalah sahabat ataupun teman terbaik kamu. Istilahnya adalah buktikan bahwa dia itu aman bersama kamu. Sebenarnya itu kuncinya sih, oke? Karena ini kan orangnya sangat sensitif ya. Dia takut mengutarakan isi hatinya ataupun apapun yang dia rasakan, apapun masalahnya kepada orang yang nantinya justru akan menjudge dia gitu. Dia harus memastikan dulu bahwa orang ini memang aman. Orang ini memang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk dia untuk mengutarakan segala sesuatunya gitu ya. Nah, buktikan bahwa kamu itu bisa menjadi orang seperti itu. Nah, dari situlah kemungkinan baru dia bisa sedikit demi sedikit terbuka pada akhirnya ke kamu. Misalkan ketakutan dia apa, bahwa memang mungkin dia selama ini perasaan dia ke kamu juga masih agak bingung dan sebagainya. Buktikan, perlihatkan kepada dia bahwa memang kamu itu bisa menjadi tempat yang nyaman, tempat curhat yang aman untuk dia untuk mengutarakan segala perasaan dia. Nah, mulai dari situ mungkin sedikit demi sedikit baru dia bisa lebih terbuka ya, seperti yang tadi aku bilang, dan mungkin baru pada akhirnya kalian bisa mencoba memulai kembali hubungan ini dalam ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke, nah tetapi kalau memang dalam hati kamu sudah siap untuk move on ya, ataupun tidak menginginkan dia kembali misalkan seperti itu, ataupun tidak ingin melihat apakah kalian masih ada kesempatan. Nah, langkah terbaiknya tetap mengutamakan kelembutan ya. Kamu tidak perlu marah, kamu tidak perlu menyimpan dendam, kamu tidak perlu menyimpan rasa kesal, kecewa dan marah dan sebagainya, tetapi justru utamakan adalah maafkan dia. Maafkan mungkin sifat yang sedikit kekanakan dari dia, yang tidak berani mengutarakan pendapat ataupun mengutarakan perasaan dia yang sebenarnya, mengapa dia mengghosting kamu. Maafkan dia dan doakan dia agar dia bisa menemukan orang yang lebih tepat untuk dia. Hanya dengan demikianlah kamu baru bisa move on ataupun mencari orang yang lebih tepat untuk kamu dengan jauh lebih baik. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya saran yang bisa aku berikan dari readingan ini untuk kamu para Aquarius. Sekali lagi, terlepas dari seberapa resonate dengan situasi dan kondisi yang kamu alami, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dan pembelajaran untuk kamu, agar kamu bisa menjalin kehidupan asmara di kehidupan kamu secara lebih baik di kemudian hari. Oke, good luck ya untuk kamu para Aquarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.